Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarlin A dengan NIM 2237504. Di sini saya akan membahas terkait media pembelajaran PowerPoint berbasis hyperlink. Sebelum masuk di pembahasan, saya akan menjelaskan dulu apa itu PowerPoint. PowerPoint adalah salah satu perangkat lunak presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini digunakan untuk membuat, mengatur, dan menampilkan materi presentasi dalam bentuk slide. Setiap slide dapat memuat teks, gambar, grafik, audio, video, serta animasi untuk membantu menyampaikan informasi secara visual dan menarik. Adapun kelebihan dari PowerPoint, yang pertama memudahkan peserta didik memahami materi melalui teks, gambar, diagram, dan video. Yang kedua, mendukung penggunaan animasi, transisi, hyperlink, hingga kuis interaktif. Ketiga, mudah digunakan. Tampilan antarmuka sederhana sehingga mudah dipelajari oleh pemula. Adapun kekurangan dari PowerPoint yaitu ketergantungan teknologi, membutuhkan perangkat dan listrik, gangguan teknis dapat menghambat presentasi. Terlalu banyak teks atau poin bisa membuat peserta didik bosan. 3. Animasi atau warna berlebihan dapat mengganggu fokus peserta didik. 4. PowerPoint hanyalah alat hasil presentasi, tetap bergantung pada kemampuan peserta didik. Di sini sebelum kita masuk di materi, di sini saya mengambil judul tentang ilmu politik. Kita langsung saja masuk di topik. Kita klik topik, akan muncul seperti ini: pengertian cabang ilmu politik, fungsi ilmu politik, sistem politik, dan prinsip-prinsip politik. Ini kita buka pengertian politik. Ilmu politik adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem dan perilaku politik, termaksud kekuasaan, kebijakan, dan proses politik. Ilmu ini mengkaji berbagai aspek politik, mulai dari teori dan filsafat politik hingga praktik politik dalam berbagai konteks. Yang kedua ada cabang ilmu politik. Cabang ilmu politik ada 5. Pertama, teori politik, di mana ini mempelajari konsep dan filsafat politik. Yang kedua, perbandingan politik, di mana ini menganalisis sistem politik di berbagai negara. Yang ketiga, hubungan internasional, mempelajari interaksi antar negara, organisasi internasional, dan diplomasi. Keempat, administrasi publik, pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. Kelima, sosiolog politik, di mana ini mempelajari hubungan antara masyarakat dan politik. Kita lanjut di fungsi ilmu politik. Fungsi ilmu politik yang pertama memberikan pemahaman tentang kekuasaan dan pemerintahan. Yang kedua, membantu pembuatan kebijakan publik yang efektif. Ketiga, mengajarkan hak dan kewajiban warga negara. Keempat, menjadi pedoman bagi pemimpin dan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Kita lanjut di sistem politik. Sistem politik. Ada beberapa bentuk sistem politik di dunia. Pertama, demokrasi. Di sini demokrasi itu kekuasaan di tangan rakyat. Contoh di negara Indonesia dan di negara Amerika. Kedua, monarki. Kekuasaan dipimpin oleh raja atau ratu. Contohnya Inggris dan negara Jepang.
Ketiga, otoriter, di mana kekuasaan ini terpusat pada satu pihak. Contohnya negara Korea Utara. Keempat, komunisme, di mana kepemilikan bersama atas alat produksi. Contoh Tiongkok masa lalu. Kita lanjut di prinsip-prinsip politik. Prinsip-prinsip dalam politik yang pertama itu kedaulatan rakyat, di mana rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Kedua, supremasi hukum, di mana semua tunduk pada hukum. Ketiga, partisipasi politik, keterlibatan warga dalam proses politik. Keempat, keadilan sosial, mana distribusi sumber daya secara adil. Itu prinsip-prinsip dalam politik. Adapun penutupnya atau kesimpulan dari materi ini, ilmu politik membantu kita memahami bagaimana kekuasaan digunakan, bagaimana kebijakan dibuat, dan bagaimana masyarakat mempengaruhi serta dipengaruhi oleh proses politik. Memahami politik bukan hanya untuk politisi, tetapi juga untuk setiap warga negara agar bisa berperan aktif dalam kehidupan bernegara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.